Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, apa kabarnya kalian di rumah? Semoga masih seperti biasa, kalian di rumah sehat walafiat, seperti Ibu Najah di sini. Anak kreatif, pada pertemuan kali ini, Bu Najah akan mendampingi anak-anak semua untuk belajar Akidah kelas 6. Pelajarannya adalah iman kepada hari akhir. Anak kreatif, coba direnungkan. Apabila tiba-tiba bumi berhenti, semua planet-planet itu berhenti, semua gunung-gunung bertebaran yang tadinya aktif menjadi mati, tercabut dari bumi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami hal demikian, anak-anak? Coba dibayangkan. Masihkah kita bisa tersenyum? Masihkah kita bisa bermain-main? Nonton YouTube? Tidak, anak-anak. Karena sebelum bumi itu berhenti, dunia berhenti, ada masa di mana kehidupan tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan sesama keluarga itu mungkin sudah tidak peduli karena semua hanya memikirkan kepentingan pribadi. Nah, anak-anak, sekarang peristiwa corona saja sudah membuat orang panik di mana-mana. Orang meninggal di mana-mana. Orang stres gara-gara takut ketularan COVID. Kalian tidak seperti itu. Apakah kalian tenang-tenang saja dalam masa pandemi ini? Ibu rasa semua manusia di dunia saat ini sedang merasa panik. Mengapa wabah corona itu tidak kunjung pergi? Ini baru corona loh, nak. Virus kecil. Belum ada yang namanya gunung berterbangan. Belum ada yang namanya bumi. Semuanya merekah. Semuanya hancur. Baik tumbuhan, baik hewan, baik manusia. Nah, itu baru peristiwa corona. Untuk itu, anak-anak sekalian, mari kita belajar iman kepada hari akhir. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa hidup dengan baik, mempersiapkan. Barangkali saja kita semua akan merasakan betapa sedihnya, betapa menyakitkannya kejadian kiamat tersebut. Untuk itu akan Bu Najah jelaskan. Apa sih hari kiamat itu? Anak-anak sudah tahu belum? Hari kiamat itu kita wajib mengimani, kita wajib mempercayai. Rukun iman yang keberapa, anak-anak? Yang ke-5. Betul. Anak kreatif, Bu Najah yakin sekali pasti bisa. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat.
mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adra kamal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertaburan kemana-mana. Watakunul jibalu kalaihnil mangfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan nak, gunung loh nak, gunung, bukan manusia. Kalau manusia berterbangan, mungkin masih bisa dilihat ketika ada bencana-bencana alam. Mereka pada kabur dari alam tersebut untuk mencari keselamatan. Tapi ini gunung nak, gunung yang kita lihat hingga saat ini kuat, itu juga berterbangan. Berarti di dalam hari kiamat itu sangat mengerikan. Untuk itu kita wajib mengimaninya, sehingga kita di dunia selalu berbuat hati-hati dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan selalu berbuat baik seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, macam-macam hari kiamat sebenarnya ada dua nak. Pertama yaitu kiamat suhro. Suhro itu artinya kecil. Jadi kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Supaya anak kreatif di rumah bisa membedakan antara kiamat kecil dan kiamat yang besar, akan Ibu jelaskan perbedaan dari kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, anak-anak bisa melihat gambar di samping Ibu. Pernah lihat tsunami? Pernah lihat kebanjiran? Mungkin kalau mengalami, kalian tidak semua mengalami. Karena peristiwa itu hanya ada di daerah-daerah tertentu. Mungkin kalau kalian orang Aceh yang dulu pernah tsunami, atau Jawa Barat yang pernah tsunami juga, pernah melihat, pernah merasakan. Bagi kalian yang tidak pernah merasakan, bisa lihat di internet, banyak sekali gambaran-gambaran kiamat kecil seperti tsunami, gempa bumi. Terus satu lagi ini anak-anak. Sekarang kita juga sebenarnya ada di masa kiamat kecil. Apa nak? Wabah corona, betul. Kenapa sih wabah corona termasuk kiamat kecil? Jadi Ibu jelaskan. Kiamat kecil itu adalah peristiwa di mana sebagian bumi, tidak semuanya ya, sebagian bumi hancur atau sebagian manusia meninggal karena peristiwa tersebut. Jadi belum seluruh dunia, baru sebagian. Contoh corona ini, berapa ribu manusia yang sudah meninggal, berapa ribu dokter yang sudah meninggal, di mana saja. Nah, ini yang disebut contoh kiamat kecil. Jadi yang meninggal hanya sebagian, belum semuanya. Nah, kemudian ada lagi contoh kebakaran hutan. Ini juga sering terjadi, nak.
Di dalam peristiwa itu ada tumbuhan yang mati, ada hewan yang mati, bahkan ada manusia yang mati. Nah, ini yang disebut kiamat kecil. Selain kebakaran hutan, ada juga ini loh, gunung meletus. Di mana gunung itu mengeluarkan laharnya atau mengeluarkan asap yang membuat hewan, manusia di sekitarnya itu mati. Ini juga termasuk contoh dari kiamat kecil. Selanjutnya, kiamat kubro. Beda dengan kiamat suhro ya anak-anak. Tadi kiamat suhro itu kiamat kecil, hanya sebagian makhluk hidup yang mati. Kalau kiamat kubro itu seluruh alam penciptaan Allah itu mati semua. Saat itu tidak ada kehidupan lagi, tidak ada hari esok. Semuanya telah mati, baik hewan, tumbuhan, manusia, bumi, semua planet, langit, hancur lebur. Ini yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar. Sekarang ibu tanya nih sama anak kreatif, apakah kamu sudah pernah melihat contoh kiamat kubro? Tentu belum, karena ini belum terjadi, di mana semua ciptaan Allah itu hancur. Dan kita berdoa semoga kita tidak pernah menjumpai hal yang mengerikan seperti itu. Kemudian, dalam dua kiamat itu, ketika sudah dipahami, kalian perlu memahami tanda-tandanya. Supaya apa anak-anak? Supaya kita waspada tentunya. Tandanya apa saja anak-anak? Ada yang sudah tahu? Mungkin anak-anak kreatif karena suka membaca, maka mungkin sudah mengetahui tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besarnya. Akan Bu Najah ulas tanda-tanda hari kiamat. Itu juga ada dua, nak. Tanda-tanda yang sudah sering muncul sekarang, itu bisa kita katakan dengan tanda-tanda kecil. Di antaranya apa anak-anak? Banyaknya ulama muslim yang meninggal dunia. Ustadz-ustadz, kiai-kiai sudah diambil nyawanya, di mana generasi penerus sangat minim. Untuk itu, kalian pelajarilah ilmu agama supaya jadi generasi penerus mereka. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Ini anak-anak. Apa itu agama? Apa itu? Pokoknya saya udah gak urus. Saya pokoknya belajar ini saja. Nah itu, banyak yang disepelekan. Banyak juga yang bekerja tanpa melihat aturan-aturan agama. Ini juga termasuk menyepelekan ilmu agama. Yang ketiga, kemaksiatan semakin merajalela. Anak-anak mungkin sudah tahu, banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan manusia tanpa malu-malu, diviralkan di YouTube, diviralkan di internet. Nah ini tanda-tanda kecilnya, nak. Siapa yang kira-kira yang bisa menghentikan? Ya kita sendiri. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu?
semakin sering, semakin banyak tanda-tanda itu, kiamat akan semakin dekat. 4. Minuman keras dan narkoba semakin banyak beredar di mana-mana. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian hindari. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Jadi kalian semuanya harus hati-hati supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat yang belum kita lihat, yaitu 1, munculnya binatang dapat berbicara. Sekarang sudah banyak muncul mesin berbicara anak-anak. Sebentar lagi ada binatang dapat berbicara. Sekarang mungkin masih jarang, mungkin ada burung yang bisa berbicara, tapi besok ada yang lebih mengherankan. Karena itu tanda-tanda kiamat besar akan datang. Yang kedua, terbelahnya bulan. Jadi bulan sampai terbelah jadi 2. Yang ketiga, matahari terbit dari arah barat. Pernah lihat matahari terbit, nak? Dari mana? Dari timur tentunya. Untuk itu, kita semua harus bersyukur ketika kita bangun tidur, sholat subuh, kemudian kita melihat matahari terbit dari timur. Kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena berarti belum kiamat. Yang keempat, ini yang sangat mengerikan. Munculnya Dajjal. Tahukah kamu, nak, Dajjal itu apa? Dajjal itu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memang diizinkan untuk menggoda seluruh manusia, menggoda keimanannya. Seberapa kuat mereka mempertahankan imannya kepada Allah. Bagi mereka yang imannya tipis, sekali rayuan langsung dia terperangkap oleh perangkapnya Dajjal. Nah, di sini Dajjal itu ngapain? Dajjal itu akan menggoda manusia-manusia yang sedang kelaparan, manusia-manusia yang sedang kehausan. Sehingga apa? Sehingga mereka keluar dari Islam dan menjadi sahabat Dajjal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak, jangan sampai, ingat pesan Bu Guru, jangan sampai. Bahkan sekarang pun, misal ada cobaan-cobaan kecil yang membuat kalian keluar dari iman kalian, Ibu berpesan, jangan sampai meninggalkan iman kita kepada Allah. Karena hidup di dunia itu hanya sementara. Ada hikmahnya anak-anak mempercayai hari kiamat. 1, bertambah yakin dengan Allah. Yang kedua, bertambah semangat dalam mengerjakan ibadah. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, bersikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Yang kelima, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Hayo, siapa yang kalau melakukan kebaikan terus ditunda-tunda? Ini jangan ya, nak ya. Kalau sudah berniat baik, ayo langsung lakukan. Nanti keburu digoda oleh setan.
Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang iman kepada hari akhir. Untuk itu, Bu Najah harap setelah memahami apa itu hari kiamat dan cara mengimaninya, segera lakukan kebaikan dan hindari perbuatan tidak baik sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Pada akhirnya, Bu Najah akan berpesan kepada kalian seperti biasa, dalam pandemi ini tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Ketika bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Ini Bu Najah sering melihat ketika Bu Najah jalan mau ke sekolah, banyak sekali anak-anak yang bermain tanpa menggunakan masker. Padahal itu sangat berbahaya. Jangan diulangi ya, Nak ya. Jadi kalau bepergian menggunakan masker. Selain itu, anak-anak juga jangan lupa ketika nonton YouTube harus didampingi oleh orang tua. Dan jangan lupa sering-sering belajar di ruang siar guru. Terus kemudian di like, subscribe, dan di komen. Jangan lupa juga ya, komennya itu yang baik. Jangan belajar jadi netizen atau pemirsa yang kurang baik. Ya, ini termasuk akhlak orang Islam. Jadi harus berkomentar yang baik dari segi bahasa tulis kalian. Baik, Bu Najah akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.